ada di Barzanji, di Syaraful Anam kita baca, beliau hijrah, ketemu sebuah tenda, ternyata tenda itu menyala, penghuni tenda itu di padang pasir namanya Ummu Ma'bad. Beliau mengucapkan salam, ada roti kah? Ada nasi bekas kemarin? Tidak ada. Air barangkali punya? Tidak ada. Ini kambing saya beli ya. Nah ini kambing sudah tua pak, dan tidak bisa beranak. Mungkin masih bisa keluar air susu. Saya izin perah susunya, saya bayar ini. Di perah susunya keluar. Beliau persilahkan minum Ummu Ma'bad, lalu suaminya, lalu pembantunya minum, langsung dipukul tangannya oleh Ummu Ma'bad. Kamu pembantu belakangan katanya. Tapi Nabi mempersilahkan. Terakhir Sayyidina Abu Bakar minum. Baru terakhir sisa sedikit Nabi minum. Bayangkan beliau yang memerah susu, beliau yang bernegosiasi, tapi minum terakhir kali. Maka sabda Nabi, khodimun nasi, pelayan umat manusia, akhiruhum surban, minum terakhir kali. Persis seperti ini. Jadi kalau enak-enak, ahlakan ya, kalau Allah menghancurkan saya, memusnahkan saya, dan orang-orang bersama saya, tapi begitu rahmat disebut, domirnya adalah mutakallim ma'al ghair, kami. Nah itu dia. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من نظم القرآن بقلب خالص نوى محب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. على من أوحي القرآن بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن ذوي القرآن. الفاتحة. Mari kita buka surat Al-Mulk atau Tabarok ayat 25 sampai selesai, sampai 30 ya. Tema yang akan kita kemukakan adalah Nabi memprioritaskan orang lain. Ini juga bisa kita gunakan dalam hidup. Kita kenal sebagai prinsip tenggang rasa atau posliro ya. Mengutamakan orang lain, lebih memprioritaskan kepentingan orang banyak. Bagaimana kohesi sosial ini dibentuk, bagaimana kerukunan, kebinekaan, harmoni ini dirajut sedemikian rupa, ini mutlak gerbangnya, pintu masuknya adalah gerbangnya adalah prinsip mendahulukan orang lain tadi itu. Berjuang
membebaskan bangsanya dari penjajahan. Itu juga prinsip mendahulukan orang lain. Mari kita baca pada ayat 25. Oh iya, di awal ini kita perlu disclaimer sedikit begini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabaraka ini maknanya banyak berkahnya. Ini dialah Allah yang menciptakan mati dan lalu hidup. Kemudian untuk menguji kalian. Nah, ini menarik kan ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Mana yang amalnya terbaik, bukan terbanyak, tapi amal terbaik. Mungkin amal terbaik kita adalah membersihkan kamar mandi. Mungkin amal terbaik kita adalah hormat kepada tamu. Mungkin amal terbaik kita adalah menyayangi binatang dan seterusnya. Imam Abi Hurairah atau Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau salah satu pemuka dalam sahabat, di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, juga dalam kalangan para ahli hadis atau perawi hadis. Lebih dari, tidak kurang dari 5.000 hadis sudah beliau riwayatkan dari Nabi, ditulis demikian rupa, di cross check kebenarannya ke banyak sahabat. 5.000 hadis, bayangkan. Tetapi amal terhebat beliau bukan itu. Malah nama aslinya Abdurrahman, nama aslinya beliau bukan Abu Hurairah ya. Itu disebut Abu Hurairah karena beliau penyayang kucing. Suatu ketika di Madinah musim dingin, beliau mau masuk ke kediamannya, ada kucing tertidur dalam keadaan kedinginan, maka beliau selimuti dengan serbannya. Kemudian, bukan surban ya, bahasa Indonesia serban yang baik. Saya penutur bahasa Indonesia yang baik. Kemudian subuh beliau hendak memungut atau menggamit. Nah, ini menggamit mungkin ada yang belum tahu. Menggamit itu meraih. Beliau hendak menggamit serbannya itu lagi, tetapi rupa-rupanya posisi tidur si kucing sudah berbalik. Maka beliau gunting separuh serban tadi, ditutupkannya, dan separuhnya lagi beliau gunakan untuk sholat. Itu amal terhebat beliau. Bayangkan, baru menyelimuti kucing, itu amalnya mengalahkan 5.000 hadis meriwayatkan. Apalagi menyelimuti suami. Gimana? Betul enggak? Apalagi menyelimuti. Wih, itu Andi ya, sebagai pria-pria beristri. Nah, baik, alhamdulillah beliau sudah rutin keramas sekarang ya. Nah, oleh karenanya boleh jadi amal kita yang hebat seperti itu, yang ahsanu amalah. Di Quran selain ada ahsanu amalah itu ahsanu qaula. Ada 9 ya, kapan-kapan atau mungkin pernah saya sampaikan, kapan-kapan kita sebutkan teori komunikasi dalam Quran. Komunikasi itu di Quran pakai lafaz. Kemudian menggunakan istilah apalagi selain lafaz itu qaul. Ada lagi bayan, ada lagi naba, ada lagi khobar. Kalau qaul saja 9 kali, itu kalau naba 5 kali, wah itu kapan-kapan ya. Nah, di antara qaul itu qaulan karima, sadida, ma'rufa, maisuro, di antaranya adalah ahsanu qaula, seperti ini, ahsanu amala. Nah, selamat datang di tempat yang ilmiah ini Andi, yang mungkin beliau sudah lama lah gitu. Teman-teman juga baru saja sebenarnya Andi itu. Tengok saja muka-mukanya masih muka-muka. Nah, itu dia. Muka-muka lama. Oke. Ayat kedua, mari kita hubungkan ke ayat 25. Nah, teman-teman kalau mau tahu, kemarin ya bisa tengok 2 buku ini sangat recommended menurut saya. Nomor 1 Al-Lubab fi Ulumil Kitab, yang kedua Nazmud Duror fi Tanasubi Ayati Waswar Imam Biqai. Kalau Al-Lubab fi Ulumil Kitab adalah Imam Ibnu Adil, wafat 808. Oke. Mari kita baca ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu indallahi wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Pada ayat 25, dan mereka berkata, kapan ancaman itu datang kalau kamu orang benar? Kemudian qul innamal ilmu indallah. Ya hanya Allah yang tahu. Wa innama ana nadhirum mubin. Saya hanya pemberi peringatan saja. Kemudian falamma ra'uzul fatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ini kita baca Sabtu pagi biasanya ya. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kufur itu menjadi muram. Ini sebenarnya tafsirnya ada 4, sekurang-kurangnya ya, dari tafsir-tafsir yang muktabar. Nomor 1 adalah wajah mereka menjadi gelap atau muram kalau melihat azab di dunia. Yang kedua, kalau melihat atau menyaksikan terjadinya kiamat. Yang ketiga, kalau Allah tampakkan timbangan amalnya, mizan ya. Oh iya teman-teman, mizan ini jangan dianggap timbangan-timbangan seperti kita itu. Boleh jadi bukan timbangan seperti itu.
Boleh jadi ini makna majazi. Mungkin ini makna konotatif. Ya pokoknya begini. Ini katakanlah sholat ini idealnya adalah 2 kilo. Tapi sholat kita bukan 2 kilo. Standar sholat yang baik 2 kilo. Tapi sholat kita hanya 1,5. Berarti kurang setengah kilo itu. Nah, apakah mizan ini amalnya, timbangannya, anak timbangannya, atau walhasil, kalau mau gampang memahami mizan, keadilan itu saja. Itu keadilan Tuhan itu. Nah, itu lebih gampang. Sama dengan memahami ayat ini. Waqilah hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Mereka, ini azab yang dulu kamu minta. Kan tadinya minta itu. Nah, di ayat yang kedua kita hubungkan begini, di surat Tabarok tadi itu. Dialah Allah yang menciptakan mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana? Nah, yang ahsan amala itu. Sekarang itu di depan situ sudah ada polisi siap-siap razia 100 meter. Kira-kira Anda masih mau melakukan pelanggaran lalu lintas? Masihkah layak ada pertanyaan seperti ini? Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mana kiamat? Kalau kamu benar. Ya kan? Mana azab? Katanya ada. Nah, itu dia. Maka banyak orang tidak percaya Tuhan, tapi pasti mereka percaya kematian. Hanya what next setelah mati itu apa? Mereka banyak tidak percaya. Itu sebenarnya mudah sekali. Jadi, setelah Senin pasti Selasa. Dalam penanggalan Jawa, setelah Kliwon mesti legi, manis. Ya kan? Makanya Anda kalau mau beli mangga, beli melon apa, bagaimana memetik kurma, memetik anggur atau apa supaya manis, Pak? Petiklah di hari Kliwon, di pasaran Kliwon. Besoknya mesti legi itu, mesti manis itu, ya kan? Nah, itu dia. Mungkin beberapa orang nggak lucu ini karena wawasan kalian sempit, ya kan? Dan wage Kliwon tahu kah? Serius, hafal? Nah, tarbiyah ya mesti saja ya tarbiyah. Nah, kalau Dayat paham ya Nur, tarbiyah. Tarbiyah apa Nur? Tarbiyah yang lain. Oke. Baik, jadi kalau kita tahu di sana sama dengan hari ya. Setelah Senin pasti Selasa itu nih. Belum tentu, itu bikinan manusia. Kalau kita sepakat setelah Senin Kemis, sepakat kita itu. Bayangkan hari-hari bikinan manusia loh, kita percaya. Senin Selasa itu bikinan manusia. Monday jadi Monday. Saturday, Sabtu itu dari Saturnus, Saturn day. Wednesday dari kata wooden. Ini nama-nama planet sebenarnya. Wednesday jadi Wednesday itu ya. Tapi kok kita percaya ya? Setelah Sabtu, Pak, pasti Minggu. Ini kesepakatan kita. Kalau mau sepakat ya bukan Sabtu, bukan Minggu. Mungkin setelah Sabtu tusap misalnya. Setelah Minggu gugu misalnya. Terserah kita bikin apa. Nah, bayangkan hari bikinan saja loh ya. FIFA, apa itu kan kesepakatan kita. Coba ganti aturannya. Yang nyetak gol paling banyak menang kan? Seharusnya tidak. Yang gawangnya copot yang menang. Bikin saja aturan yang baru kalau mau, ya kan? Itu kesepakatan kita semua. Nah, kata Yuval Harari itu disebut legal fiction. Coba ini saya tanya ini apa? Pesantren luhur itu apa? Gedungnya, orangnya, santrinya, bukunya? Bukan. Sama dengan ketika saya bertanya misalnya ada merek mobil apa yang terkenal dari Jerman itu? Audi. Apa lagi itu? Jangan, siapa bilang Mercedes? Mercedes, kampungan gitu ya. Mercedes, jangan bilang BMW ya, BMW. Kalau di Prancis yang gambar singa, Peugeot itu cara bacanya Peugeot. Nah, itu dia. Mana Peugeot itu yang mana? Honda, ya kan? Honda itu yang mana? Honda itu loh. Honda itu yang mana? Pabriknya, orangnya, mesinnya, poolnya, bengkelnya, motornya. Bukan, itu namanya fiksi legal. Itu fiktif. Uang 50.000 itu fiktif. Jadi Anda beli ke warung pakai uang mainan. Dengan ini Republik Mainan menyatakan 50.000 uang mainan. Datang ke warungnya Pak To kan beli apa ya ke sana ya? Beli beras misalnya, beli beras. Kasih uang mainan, ditolak oleh Pak To itu. Bahkan Anda bisa ditangkap polisi. Karena dianggap mengedarkan uang palsu. Itu loh uang yang kita anggap asli itu fiksi sebenarnya. Nama Anda fiksi. Ada ujar-ujar al-asma la tu'allal. Nama itu tidak bisa dicari alasannya. Nur Hidayat. Kenapa bukan Nir Hidayat? Ya kan? Tidak ada alasan. Niko itu ada. Niko, Koni. Tidak ada alasannya itu. Tapi Yusron. Kenapa bukan apalah misalnya ya. Korek namanya.
Itu tidak ada alasannya. Itu fiksi legal semua. Kalau ditanya yusron yang mana, tidak tahu. Atau siapa? Aufa Maulid namanya. Padahal sudah tidak maulid sekarang kan. Itu nama tidak kreatif. Seperti ini yang Ramadan ini loh. Farid Ramadan. Sekarang tidak Ramadan kok. Kan seharusnya namanya Farid sepanjang tahun ya kan. Nah, walhasil ini fiksi semua. Kenapa kita percaya? Kenapa hari esok akhirat tidak kita percaya? Itu kan sulit itu dinalar. Tapi banyak orang, loh Pak, bagaimana mengimani akhirat? Loh saya sudah ke akhirat. Kalau saya gampang sekali mengimani akhirat itu. Ini ilmuwan ya kan. Saya sudah ke akhirat. Saya sudah melihat surga neraka melalui penglihatan Nabi. Nabi sudah lihat itu. Bapak kita tinggal di sana, Nabi Adam, Ibu Hawa, itu orang tua kita. Ya kan? Apa susahnya percaya ke orang tua? Nah, betul enggak, Yus? Nah, itu dia. Oke. Dan ilmuwan itu perakiraan semua. Ini 15 juta tahun cahaya, ini 16, itu perakiraan semua. Usia bumi ini katanya 4,5 miliar tahun katanya. Bohong itu. 50 tahun yang lalu bilang begitu. Kok enggak nambah ya kan? Seharusnya 4,5 miliar plus 50 tahun. Kan seharusnya begitu. Itu informasi udah ratusan tahun itu. Jadi Pak, usia bumi ini sudah 4,5 miliar tahun. Bohong dia. Kayaknya 20 tahun yang lalu tetap segitu. Kok enggak nambah-nambah ya kan? Seharusnya 4 miliar 500 ribu 20 tahun. Nah seharusnya kan begitu. Kan enggak nambah-nambah itu. Oke. Kemudian dan banyak lagi. Mari kita teruskan sedikit ya. Qul ara'aitum min ahlakani Allah wa man ma'a rahimana. Ini dia. Fama yujirul kafirin min azabin alim. Perhatikan ayat ini lagi. In ahlakani, kalau Allah menghancurkan saya. Waman ma'iyya, dan orang yang bersama saya. Siapa yang dihancurkan pertama kali tadi? Jawab. Barusan saya baca, siapa yang dihancurkan pertama kali? Loh, barusan saya baca, jawab. Saya. Loh, kuping di mana? Kalau Allah menghancurkan saya dan orang bersama, siapa itu? Itu Nabi Muhammad. Kalimat berikutnya apa? Rahimana. Kalau rahmat bareng-bareng, kalau baik. Tapi kalau hancur saya duluan. Ini pemimpin ya. Kalau mati saya duluan. Ini bapak, ini suami begini ini. Kalian di sini kesadarannya, jiwanya ya. Oke, ini Allahumma sholli ala Muhammad. Parah sekali ya. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan saya dan orang-orang yang bersama saya, atau memberi rahmat kepada kami. Perhatikan kalimat saya dan kami. Jadi begini, pemimpin itu kalau ndak enak, kalau berjuang, kalau buruk, saya duluan. Tapi kalau enak bareng-bareng itu loh. Ya ini maknanya, dan banyak. Ini sabda Nabi, khadimun nas akhiruhum syurban. Pemimpin minum terakhir kali. Itu ada di Barzanji, di Syaraful Anam kita baca. Beliau hijrah, ketemu sebuah tenda. Ternyata tenda itu menyala. Penghuni tenda itu di padang pasir namanya Ummu Ma'bad. Beliau mengucapkan salam, ada roti kah? Ada nasi bekas kemarin? Tidak ada. Air barangkali punya? Tidak ada. Ini kambing saya beli ya. Nah ini kambing sudah tua Pak. Dan tidak bisa beranak. Mungkin masih bisa keluar air susu. Saya izin perah susunya, saya bayar ini. Di perah susunya keluar. Beliau persilahkan minum Ummu Ma'bad. Lalu suaminya. Lalu pembantunya minum. Langsung dipukul tangannya oleh Ummu Ma'bad. Kamu pembantu belakangan katanya. Tapi Nabi mempersilahkan. Terakhir Sayyidina Abu Bakar minum. Baru terakhir sisa sedikit Nabi minum. Bayangkan beliau yang memerah susu. Beliau yang bernegosiasi. Tapi minum terakhir kali. Maka sabda Nabi, khadimun nasi, pelayan umat manusia, akhiruhum surban. Minum terakhir kali. Persis seperti ini. Jadi kalau enak-enak, ahlakania, kalau Allah menghancurkan saya, memusnahkan saya, dan orang-orang bersama saya, tapi begitu rahmat disebut, domirnya adalah mutakallim ma'al ghair, kami. Nah itu dia. Berikutnya, fama yujir. Apa yujir itu? Apa artinya yujir? Dari kata jaro, jar, negeri jiran, apa? Tetangga. Tetangga itu nolong, maka disebut tetangga. Ini yujir maknanya menolong. Maka disebut tetangga karena nolong pertama kali. Yang nolong kita tetangga kita. Sejatinya kita bertetangga dekat dengan Allah itu. Al-jar qoblad dar maknanya Allah dulu. Kalau mau bikin rumah, kalau ibadah karena al-jar, karena Allah dulu, baru dar, baru darussalam maknanya surga.
Fama yujirul kafirina min azabin alim, ayat 28 ya. Siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir? Di sini dimaknai melindungi. Jadi penolong ya, sama saja. Jiran tahu ya? Masa enggak pernah dengar nih? Jiran itu bentuk jamak dari jar. Jar, jiron. Amin tadzakkuri jironin bidhi salami. Itu dia. Jangan dibaca bidhi salami yang betul. Itu puisi. Mazajtadam anjarami muklatim bidami. Bukan bidamin, tapi bidami yang betul. Karena itu puisi ya. Pak, tapi saya baca, oh ya sudah, enggak apa-apa. Namanya juga bukan ilmuwan, salah-salah enggak apa-apa. Baik, qul huwar rahman. Ini dia. Katakanlah setelah itu ar-Rahman. Menarik ya. Ahlakani Allah wa man ma'aya rahimana. Kalau merahmati ke kami, kalau menghancurkan saya duluan, baik qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Siapa bisa melindungi kita? Ya enggak ada lagi ar-Rahman. Siapa yang bisa menghalangi kita dari murkanya Allah? Di manakah kita bersembunyi? Di manakah kita bersembunyi dari murkanya Allah itu? Di mana, Dit? Di mana? Farid di mana? Ini yang sok pintar ini. Reza juga yang katanya kuliah di Cina ini. Maling Cina KW ya kan. Siapa? Di manakah kita bisa bersembunyi dari murkanya Allah? Di mana? Bisa di mana? Di Ar-Rahman baru bisa. Di manakah kita bisa bersembunyi dari murkanya Allah? Tidak ada lagi selain kita bergabung dalam lingkaran cinta kasihnya. Itu dia. Di mana kita bisa bersembunyi dari murka Allah? Bisa. Di mana itu? Ya di dalam rahmatnya, di dalam cinta kasihnya. Maka berlakulah sabaqat rahmati ala ghadabi. Allah lebih mendahulukan rahmatnya daripada murkanya. Ini pemimpin seharusnya begitu. Maka pantaslah kalau Nabi lebih memprioritaskan orang lain. Beliau memerah susu tapi tuan rumah dipersilahkan. Ma'bad, lalu suaminya, lalu pembantunya, lalu Sayyidina Abu Bakar, lalu terakhir beliau sendiri. Waduh, kalau sekarang kan tidak. Pemimpin ya duluan, ya enak makan enak duluan. Wakil rakyat ya kan, ya kesejahteraan rakyat itu kita wakili. Nah, ini berbeda sekali dengan ini apa ya, di Jawa namanya tenggang rasa atau tepo seliro. Tepo itu tepo ya, bahasa Jawa juga itu. Saliro ya, saliro diri. Oke. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Rahman ini Maha Pelimpah kasih di dunia ya. Wa alaihi tawakkalna, kepadanya kami bertawakal, maknanya mewakilkan segala urusan. Saya contohkan begini. Anggota-anggota dewan itu wakil kita, betul ya? Nik, betul ya Nik? Itu wakil kita. Sering kecewa kita. Bukan hanya sering, mungkin hampir selalu. Jadi kita titip aspirasi apa, tidak disampaikan oleh mereka. Yang berlaku adalah mereka menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, memakap anggaran, banyak lagi yang mereka bertindak hipokrit dan seterusnya. Tapi kalau Allah yang Maha mewakili, lazim begini. Presiden dengan wakil presiden lebih tinggi mana? Derajatnya presiden ya. Rakyat dengan wakil rakyat lebih tinggi mana? Seharusnya lebih tinggi rakyat, mereka pembantu kita. Walhasil gubernur dengan wakil gubernur lebih tinggi gubernur. Rakyat dengan wakil rakyat lebih tinggi rakyat. Mereka pekerja, pesuruh kita itu. Tapi gayanya ngalah-ngalahin majikannya ya kan. Padahal mereka pembantu kita. Jangan dibalik ya cara berpikir ini. Mereka pembantu kita. Siapa yang membayar mereka? Ya kita. Sudah. Ini ngaji ini tujuannya supaya cerdas. Setuju nggak setuju urusan kalian. Ini biar cerdas kok. Sudah. Kalau kita dengan Allah lebih tinggi mana derajatnya? Tidak usah dibandingkan, kita ini hamba. Kita ini ciptaannya, makhluknya. Tapi Allah rela, bersedia dalam tanda kutip menjadi wakil kita. Ya Hafiz, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Kalau dia yang mewakili kita, pasti lebih tahu, lebih kuasa, lebih maha kuasa, maha tahu, lebih maha mengayomi dan lain. Nah ini begini, dalam tradisi bertetangga, misalnya saya mau tahlilan, ternyata saya tidak bisa, maka saya lazim diwakili anak saya. Biasanya begitu kan ya, bocil ikut tahlil itu, yang penting berkatnya sama, meskipun kecil ya. Biasanya kopiahnya kebesaran, sandalnya juga dan seterusnya. Jadi wakil ini lebih rendah, tapi dalam hal ini Allah mewakili kita. Bayangkan, lebih maha tahu, lebih maha kuasa dan seterusnya.
Maka disinilah tawakal. Tawakal ini bahasa kita ya. Dalam bahasa Arab yang betul tawakul. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tapi boleh disebut tawakal karena sudah jadi bahasa kita. Ya enggak apa-apa. Baik, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim. Nanti kamu tahu mana yang sesat itu ya. Qul ara'aytum in asbaha ma'akum ghauran famay ya'tikum bima'in ma'in. Ya, terangkan kepada mereka sumber air yang akan menjadi kering, siapa yang akan memberimu air yang mengalir itu. Ini jelas bahwa karena air ya muasal kehidupan. Ini kalau kita hubungkan dengan di awal tadi dengan tabarakalladzi biyadihil mulk, dengan penuh berkah atau apa dan seterusnya. Memang Nabi Muhammad ini disebut terpuji, masih ingat ya? Disebut terpuji, terpuji itu apa sih? Kalau tindakannya baik benar. 2, kalau tindakannya proporsional, tahu waktu. Nagih hutang itu wajib, tapi jangan jam 2 dini hari. Jangan disebar di medsos. Jangan dipakai toanya masjid nagih hutang ke tetangga. Nah itu dia, itu namanya proporsional. Tahu tempat, tahu waktu. Perbuatannya baik benar, tidak melanggar aturan agama negara, 1. Yang kedua proporsional, tahu waktu, tahu tempat. Kemudian yang ketiga, perbuatan baik ini tidak terpaksa. Baru disebut terpuji. Ini ayo belajar nak ke anak saya. Tapi dia terpaksa, itu bukan terpuji. Perbuatannya baik dan benar, tidak melanggar aturan, agama negara, proporsional, tahu tempat, tahu waktu, dan tidak terpaksa. Nah ini dia. Kalau perbuatan baik itu sekali 2 kali, Mahmud. Kalau agak sering, Ahmad. Tapi kalau sangat terus menerus itu berlangsung, Muhammad. Itu dia. Maka Nabi kita disebut Muhammad. Ini loh, beliau memprioritaskan orang lain itu juga bukan sekali 2 kali. Memang gaya hidupnya. Kalau mengantar tamu berdiri. Diantar sampai ke ujung jalan. Kemudian diantaranya ya. Itu disinggung oleh Imam Busiri dalam Qasidah Muhammadiyah itu. Kemudian Al-Bassam. Bassam itu tersenyum dengan seluruh wajahnya. Dan banyak lagi itu. Memuliakan tetangganya dan seterusnya. Nah, prinsip memprioritaskan orang lain ini adalah, jadi kalau ada orang rela berkorban demi bangsa negaranya, demi masyarakatnya, demi umatnya, dia tenggang rasa atau tepos liro tadi itu. Menurut kita mungkin bunuh diri. Socrates, Lucius Annaeus Seneca, Sayyidina Hussein yang wafat di padang Karbala, para wali, para pejuang, mungkin bagi kita itu bunuh diri. Tidak. Mereka akan menyongsong kematian. Nah itu kata Martin Heidegger, kata beliau, itu bukan mati seperti matinya radio, bukan sterben, tapi ableben. Ableben bahasa Inggrisnya run after, berlari menyongsong. Run, lari, after, setelah. Menyongsong maknanya. Ableben, atau menyongsong kematian. Orang yang lain mati seperti radio, habis baterai mati. Habis listrik padam mati. Sudah habis energinya, sumbunya, fusi reaktor nuklirnya ya mati, matahari atau bintang itu. Tapi itu kematian yang tidak bermakna. Kematian yang bermakna adalah kematian yang kita menyongsongnya, menyambutnya. Wafatnya Sayyidina Husain ini bukan Sunni Syiah ya, bukan soal Sunni Syiah. Wafatnya Sayyidina Husain ini ya dipotong-potong tangannya, kakinya. Juga Sayyidina Husain bin Mansur Al-Hallaj dimutilasi dalam keadaan hidup, coba itu. Kemudian ditusuk 50 panah di dadanya ya kan. Tapi beliau tidak merasa sakit. Jadi malah beliau mengatakan begini di padang Karbala itu ya, setelah tangannya putus semua itu ya. Husain Al-Hallaj juga begitu, Husain bin Mansur Al-Hallaj juga demikian. Inilah aral mauta illa sa'adah. Saya tidak melihat kematian kecuali sebagai kebahagiaan. In kana dinu Muhammadin, kalau agama Muhammad ini la yuqimu illa bimauti, tidak bisa tegak kecuali dengan kematian saya. Ya suyuf udhini, wahai pedang tebaslah saya. Ini bukan bunuh diri, tapi menyongsong kematian. Ya siham, wahai anak panah udhini, ayo kamu panahlah saya. Berarti sebenarnya prinsip mendahulukan orang lain, mengorbankan ini, kalau mau tahu, kalau teman-teman sulit memahami ini, Nur ya, kok sempat ngantuk gini ya Nur.
Kalau mau tahu, ya sudah enggak apa-apa Nur, memang sekarang musim orang ngantuk ya. Kalau mau tahu, tengoklah ibu kita, hadirkan wajahnya di hadapan kita. Ibu ini rela mati untuk kita. Melahirkan, menyusui ya. Ibu ini rela hidup sengsara demi anaknya bahagia. Itu dia. Dan Nabi melampaui itu, lebih hebat dari itu. Jadi ketika Sayyidina Umar ini tidak beriman seseorang sebelum dia mencintaiku lebih besar dari cintanya kepada siapapun di dunia. Sayyidina Umar tidak percaya. Ya kalau lebih cinta dari istri bolehlah Nabi itu. Tapi kalau lebih cinta dari sendiri saya enggak katanya. Saya pikir-pikir dulu ya. Kira-kira seperti itu. Oke siap bos, saya pulang dulu. Saya pikir-pikir katanya itu. Di tengah perjalanan Sayyidina Umar ketemu dengan ibu yang memetik kurma. Bayinya itu diletakkan di bawah pohon kurma. Tiba-tiba begitu ibu sedang memetik buah kurma itu, ada dahan kurma jatuh. Itu ibu lari, langsung tengkurap di atas itu bayi. Maka dahan-dahan kurma yang jatuh itu mengenai punggung ibu tadi dan luka. Itu Sayyidina Umar baru tahu, radhiyallahu an. Ada ya orang yang rela berkorban, rela mati demi kehidupan orang lain. Itu ibu itu. Dan Nabi lebih hebat dari itu. Nah itu dia. Walhasil, kenapa kita sulit berkorban untuk orang lain, untuk bangsa negara? Nah, ya memang harus ditradisikan ya, dipupuk ya kebiasaan seperti ini. Saya kira sampai di sini apa ada pertanyaan? Baik, simpulannya 3 saja dari yang kita baca barusan. Banyak orang bertanya tentang kiamat. Ayo mana azab, mana kiamat? Nantang itu loh ya, mana kiamat, mana azab? Padahal itu satu kepastian. Maka jawaban beliau, ya tidak ada yang tahu selain Allah itu. Saya kemarin kaget ketika anak saya bilang, Pak Soli tahu kiamat katanya, gurunya di TPQ itu ya. Tahu ya Mbak Fatul Pak Soli itu ya. Pak Soli tahu, saya kaget. Karena hanya Tuhan yang tahu, Nabi saja tidak tahu. Terus saya tanya, kapan kiamat? Hari Jumat katanya. Oh iya betul itu. Saya sudah kaget, jangan-jangan ini terima bocoran dari Tuhan ini. Ternyata hari Jumat. Oh iya betul itu. Nanti kalau kiamat libur sekolah. Oke. Nah, yang kedua adalah terhadap ini cara membantah ya. Ini cara membantah ya, golongan-golongan seperti tadi. Jadi innamal ilmu indallah, innama ana nadzir. Ini hanya Tuhan yang tahu. Saya hanya penyampai, saya hanya pemberi peringatan. Saya tidak lebih dari itu. Nah, kemudian begitu nanti datang wakilah dikatakan, ini dikatakan ya, bukan Allah yang langsung, tapi dikatakan. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ini yang kamu dustakan, ini yang kamu nanti-nanti. Ini yang kamu minta dulu. Nah, kul ara'aitum in ahlakani Allah. Ini namanya adabul bahsi wal munazarah. Etika dalam berdialog, berdiskusi. Sama persis dengan cerita 2 orang Kristen Najron dan Najjar dari Yaman datang mau masuk Islam, dijawab oleh Nabi, jangan, mungkin agama Anda yang benar. Bayangkan ada orang mau masuk Islam, ditahan oleh Nabi. Inna, kami, sesungguhnya kami, au iyyakum atau kalian, la'ala hudan, yang benar, au fi dhalalin mubin, atau yang sesat. Ada 2 orang Najron dari Yaman datang ke Madinah ke Nabi, menyatakan diri masuk Islam. Oleh Nabi dijawab, jangan, silakan pikir-pikir dulu. Mungkin agama Anda yang benar, mungkin agama saya yang salah. Coba ada enggak orang di dunia yang begitu? Itu orang supaya menalar. Ini disebut adabul bahsi wal munazarah. Etika brainstorming, etika curah gagasan, etika dalam berdialektika. Jadi ada orang mau masuk Islam, jangan, pikir-pikir dulu, siapa tahu agama kami ini salah. Jadi tidak langsung dipaksa, ayo Islam, kalau tidak saya bakar rumahnya. Itu cara teroris, begitu itu. Teroris itu tukang teror, kalau teloris tukang telur. Nah itu dia. Mungkin Andi sudah tukang telur ya, kan ada pertanyaan begitu kan dia. Piye lur, kabare lur, ternyata tukang telur itu. Lur itu telur mananya. Piye lur. Nah, itu simpulan yang kedua, adabul bahsi wal munazarah. Yang ketiga, bagaimana supaya ringan berkorban untuk orang lain, untuk bangsa negara, untuk kesejahteraan orang banyak. Kita belajar dari ibu kita, kalau sulit belajar ke Nabi. Ibu ini rela tidak makan demi anaknya makan. Rela mati demi anak-anaknya hidup. Kalau bapak belum tentu loh ya. Bapak itu retorika tok, itu ngomong saja. Retorika tok ya kan. Itu bapak begitu saja itu. Tapi kalau ibu sungguh-sungguh memang. Dan itu terbukti. Itu ibu mana saja. Sampai-sampai cara Nabi menghormati ibu, beliau bersabda, doa ul ka doa in nabi li ummatihi.
doa Nabi, maaf doa ibu seperti doa Nabi bagi umatnya. Kalau Anda masih punya ibu, minta doa ke ibu itu. Itu tidak disebut ibu durhaka, pendosa, ibu yang taat, tidak. Pokoknya semua ibu saja. Apalagi ibunya ilmuwan ya kan, apalagi orang yang baik. Baik, saya kira demikian. Semoga dirahmati, dicintai oleh Allah, bertambah kecintaan kita kepada Al-Quran, kita mendapatkan syafaat dari Quran, dan kita mampu meneladani Nabi. Kita belajar satu hal sore ini, yakni mendahulukan orang lain. Supaya enteng itu loh, punya fighting spirit, power struggle. Punya daya juang itu supaya ringan. Supaya kita punya daya juang, berjuang itu mau gitu loh, tidak keberatan. Kenapa? Loh, kita ini tumbuh lahir karena pengorbanan ibu. Kenapa kita sulit berkorban untuk ibu kita? Ibu pertiwi terutama ya, Indonesia. Untuk ibu spiritual kita, dalam hal ini Nabi Muhammad. Tanda kutip ya, bukan ibu seperti yang kalian pahami. Nah, jika ini sudah kita punya, maka ya selesai persoalan ini. Kita menjadi bagian dari problem solving, bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Dan ulama itu adalah ahlu dzikr, menjadi konsultan, katalisator, penjernih, pendamai, menjadi bagian dari problem solving, bukan bagian dari masalah. Ulama minta tok ya kan, mana umat kok ndak ada sedekah ini katanya. Gini tok tiap hari latihannya, ya kan. Hanya nunggu orang saling molak-walik, itu hanya gini saja. Padahal ulama itu pelayan. Apa sabda Nabi tadi? Khodimun nas, pelayan umat manusia, akhiruhum syurban. Pelayan umat manusia, minum terakhir kali. Maknanya sejahtera terakhir kali. Ayo rakyatnya yang sejahtera. Pelayannya, pemimpinnya nanti dulu. Nah, ini harus sering-sering kelihatannya dikampanyekan ya. Rakyat rela puasa enggak? Menurut Anda yang puasa itu pemimpin atau rakyat di Indonesia? Rakyat yang puasa, pemimpin lebaran tok tiap hari. Itu kebalik, seharusnya pemimpin yang rekoso, yang puasa itu pemimpin. Rakyat biar lebaran gitu loh. Kan ibu rela puasa demi anaknya lebaran, ibu rela mati demi anaknya hidup, rela sengsara, nestapa demi anaknya bahagia. Sekarang kebalik. Seharusnya ya kalau puasa ya puasa bareng gitu loh. Nanti lebarannya bareng. Tapi tidak, maunya rakyat suruh puasa ya ditarik terus apa semua dan seterusnya. Nah, kemudian oknum para pemimpinnya tidak. Nah, terus kita gimana Pak? Ya sudah, bisanya mendoakan ya didoakan saja. Dan di antara doanya adalah Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa yafiqna ila sabilil mursalin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.